Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ataila Tantowi, guru SDN Grogol Utara 03, Kecamatan Kebayoran Lama, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 LPTK Win Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500141110. Hari ini Rabu 8 Oktober 2025 akan melakukan uji kinerja pada kelas 5 dengan tema menyayangi anak yatim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bagaimana anak-anak kabarnya? Oke, kita di sini akan belajar tentang menyayangi anak yatim. Sebelum kita mulai pembelajaran, tentu kita bakar semangat kita dulu ya dengan ice breaking. Yuk semua kita berdiri. Oke, sudah siap? Kita tepuk semangat ya. Siap semuanya? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Duduk kembali. Oke, mudah-mudahan pembelajaran kita pada siang hari ini terus semangat ya. Oke, kemudian selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran kita juga, tadi sudah kita mulai dengan mengucapkan salam, kemudian ice breaking, dan tak lupa kita akan membuat kesiapan kita sebelum belajar. Bagaimana anak-anak hari ini kesiapan belajarnya? Baik? Oke, pakai apa seragamnya hari ini? Lengkap ya? Oke, lengkap. Karena ini hari Rabu menggunakan baju pramuka. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini atau siang hari ini berjalan dengan lancar. Kepada Fatur Rahman kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bizidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Bapak akan absen ya. Putih ada masuk? Putih masuk. Terus Marsha masuk. Evander hadir ya. Zaki? Oke, semuanya masuk ya? Tidak ada yang tidak masuk. Alhamdulillah. Oke. Kemudian sebelum ini kita akan melakukan pembiasaan membaca surat pendek.
Kita sama-sama baca ya, membaca surat Al-Maun. 1, 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal. Oke, alhamdulillah. Ketika kita membaca Al-Quran, maka pahala kita bertambah. Bahkan mendapatkan satu huruf, mendapatkan 10 kebaikan. Apalagi kita baca banyak. Berapa huruf nih? Banyak sekali. Bisa ada ratusan di dalam satu ayat. Bayangkan, dikalikan 10. Oke. Anak-anak, pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu menyayangi anak yatim yang terdapat di dalam surat Al-Maun. Oke, pembahasannya yang pertama dalam surah Al-Maun kita akan membaca dan menulis surat Al-Maun. Tadi kita sudah membaca bersama-sama, kemudian mengartikan surah Al-Maun, pesan pokok surah Al-Maun, hadis tentang menyayangi anak yatim, asbabun nuzul surat Al-Maun, dan keutamaan menyayangi anak yatim. Sejatinya kita di dunia ini hidup untuk saling tolong-menolong, saling membantu. Ada teman kita yang membutuhkan, kita tolong. Apalagi terutama anak yatim. Karena Nabi mengatakan, aku dan anak yatim seperti ini, kata Nabi. Seperti ini. Seperti jari telunjuk dan jari tengah. Apa ini perumpamaan? Sedekat ini ternyata Nabi Muhammad dan para anak yatim. Makanya kita harus menyayangi anak ya. Jangan malah menghardik. Jangan mengejek anak yatim. Arti dari surah Al-Maun. Artinya, yang pertama, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Tahu nggak? Dijawab lagi di dalam artinya yang kedua, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Jadi orang yang tergolong mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Padahal cuma ngejek anak yatim doang, tapi ganjarannya, balasannya yaitu seperti orang yang mendustakan agama. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Tidak dianjurkan kita untuk memberi makan orang miskin. Kemudian maka celakalah orang yang sholat. Ketika orang yang sholat saja celaka, apalagi yang tidak. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Sholatnya diantar-antarin. Sholat maghrib jam 6, sholatnya jam setengah 7. Sholat subuh jam setengah 5, sholatnya jam setengah 6. Lalai. Yang berbuat hanya untuk pamer, yang berbuat ria. Ada sumbangan masjid. Nanti tolong ya disampaikan. Ini sumbangan dari Ibu Ratu sebesar 15 juta rupiah. Ria, mau didengar orang. Kemudian dan enggan memberi bantuan barang yang berguna atau barang yang kecil kepada orang yang membutuhkan.
pesan pokoknya manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Nah, tadi kita harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim karena sudah dianjurkan, sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyayangi anak yatim. Suatu ketika pernah ada anak yatim datang kepada Nabi di hari raya. Tanya sama Nabi, kamu kenapa nangis? Aku sedih. Kenapa nggak punya baju baru? Nggak punya sepatu baru? Tidak ya Nabi, tapi saya tidak memiliki orang tua. Akhirnya dipeluk oleh Nabi, sekarang akulah yang akan menjadi orang tuamu. Itu contoh begitu sayangnya Nabi Muhammad bersama anak yatim. Hendaknya manusia memiliki rasa kepedulian terhadap fakir dan miskin. Jadi tidak hanya terbatas hanya anak yatim piatu saja, tapi fakir dan miskin juga sama. Orang yang tidak mampu secara finansial, dia tidak mampu untuk kebutuhan sehari-hari. Jangankan mau makan besok, hari ini aja bingung dia mau makan apa. Karena duitnya nggak ada, tempat tinggalnya tidak layak, bajunya jelek, kumel, kotor. Ya, karena tidak ada lagi, itu aja yang dipakai. Kemudian sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah. Sholat khusyuk karena Allah. Bukan sholat karena ingin dilihat orang. Si Bapak Rajib rajin banget dia sholatnya. Subuh jam 4:30, jam 4 dia sudah datang. Tadarusan dulu. Kemudian nggak pulang. Sampai pagi dia. Sampai waktu masuk duha. Laksanakan sholat sunnah lagi. Nanti pulang-pulang jam 10 dari masjid. Nanti jam 11 datang lagi dia ke musola untuk ibadah lagi. Tapi itu semua dia lakukan untuk mencari simpatik dari orang lain. Karena ingin dikenal orang. Oh, dengan sebutan ahli ibadah. Padahal dia tidak seperti itu. Apalagi kalau tidak ada orang yang melihat, dia malah menyelewengkan sholat. Antara aja lah sholatnya. Masih banyak waktunya. Udah nggak usah lah, orang kemarin udah rajin banget. Ya, tidak seperti itu. Kemudian asbabun nuzul surat Al-Ma'un. Asbabul nuzul ini adalah penjelasan ketika ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Tapi tidak semua surat itu ada asbabun nuzulnya, hanya surat-surat tertentu. Asbabun nuzul adalah sebab turunnya ayat atau surat dalam Al-Quran. Sebab turunnya ini bisa berupa kejadian yang sedang dialami Nabi Muhammad dalam menghadapi kaumnya ataupun kejadian yang ditemui Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi dari asbabun nuzulnya ada peristiwa di mana asbabun nuzul tersebut turun. Dari ayat pertama, kedua, dan ketiga. Itu suatu kisah ada seorang anak yatim datang kepada pamannya Nabi. Siapa itu pamannya Nabi? Yang terkenal jahat. Abu Jahal. Abu Jahal dan Abu Sufyan dan para teman-teman yang lain, dia ini setiap minggunya itu menyembelih hewan kurban, menyewa onta ya. Itu untuk dimakan dia. Kemudian suatu ketika anak yatim tersebut datang untuk minta daging ontanya. Boleh nggak saya minta? Terus sama Abu Jahal dan Abu Sufyan dan teman-temannya ya dihardik. Kalau mau kerja, kalau mau beli. Emangnya ini hewan dapat minta. Malah dihardik. Padahal rezeki yang kita miliki itu ada sebagian kecil punya orang lain. Dan itu harus kita sedekahkan. Tidak semuanya punya kita.
Di hari peristiwa tersebutlah maka turunlah surat Al-Maun ayat 1 sampai 3. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang menghardik anak yatim? Itulah yang mendustakan agama dan enggan memberi makan orang miskin. Begitu selanjutnya, nanti ada kelanjutannya lagi tentang yang ayat keempat dan seterusnya. Keutamaan menyayangi anak yatim dalam surah Al-Maun, tanda keimanan. Yang pertama, menimbulkan tanda keimanan di dalam diri kita. Peduli pada anak yatim menunjukkan keimanan kepada Allah. Karena itu memang menjadi pondasi awal kita atau salah satu sebab musabab kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Banyak jalan menuju ke surga. Salah satunya ini, menyayangi anak yatim. Kalau dia menghindari sifat kikir, mengajarkan untuk berbagi rezeki. Karena sering berbagi, tentu kita tidak pelit. Ya, karena sering berbagi, jadi dalam hati ikhlas. Dalam hati, memang ada sebagian rezeki dari orang lain. Untuk orang lain, itu kita bagi. Jadi kita nggak pelit, nggak kikir. Kemudian pahala besar. Wah, menyayangi anak yatim mendatangkan keberkahan di dunia dan akhirat. Kenapa? Tadi kan bilang. Nanti kata Nabi Muhammad, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim, memelihara ini memberikan dia makan, minum, tempat tinggal yang layak, pendidikan, itu seperti ini. Di dalam surga, dekatnya itu seperti jari telunjuk dan jari tengah. Dekat sekali kita dengan Nabi Muhammad. Padahal hanya menyayangi anak yatim, memelihara anak yatim. Tentu harus menjalankan syarat-syarat agama yang lainnya. Jangan sampai menyayangi anak yatim, sholat menyalahi aturan. Keempat, membangun empati, membentuk hati yang penuh kasih dan peduli sesama manusia. Tentu dong. Ketika kita memberi kepada orang yang membutuhkan, itu empati sama manusia kita dapat. Paham? Oke, kita lanjut. Kalau tadi penjelasan di dalam Al-Quran, kalau sekarang ini penjelasan dari hadis. Hadis itu adalah setiap perkataan dan perbuatan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, dari Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Tuh, tadi sudah Bapak jelaskan. Ini dia hadisnya. Kemudian juga dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, sebaik-baik rumah orang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Oke, nanti kita tonton sedikit video. Di balik turunnya surah Al-Maun. Surah Al-Maun tergolong surah Makkiyah, termasuk surah pendek, merupakan surah ke-107 yang terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Maun berisi peringatan kepada orang-orang yang berperilaku buruk. Ditujukan untuk orang munafik, yaitu mendustakan agama, menghardik anak yatim, tidak memberi makan anak yatim, tidak membayar zakat, tidak mau bersedekah kepada fakir miskin. Dan mereka adalah orang-orang yang suka pamer ibadah sholat mereka. Lantas bagaimanakah kisah sedih di balik turunnya surah Al-Maun? Simak ulasan berikut. Turunnya surah ini berkaitan dengan kisah dan watak Abu Sufyan. Dalam buku tafsir Nurul Quran Allamah Kamal Faqih Imani, surah Al-Maun diturunkan untuk menanggapi perilaku Abu Sufyan kepada anak yatim.
Abu Sufyan terkenal sangat baik. Setiap hari menyembelih 2 unta besar untuk disantap bersama kaumnya. Namun, pada suatu hari ada seorang anak yang mendatangi pintunya dan meminta pertolongan. Alih-alih mendapat pertolongan, Abu Sufyan malah memukul anak yatim itu dengan tongkat dan mengusirnya. Abu Sufyan dinilai sebagai sosok yang baik bila sedang berada di hadapan kaumnya. Namun, bertolak belakang dengan sifat aslinya ketika tidak ada orang yang melihatnya. Kisah menyedihkan itulah yang menjadi asbabun nuzul turunnya surah Al-Ma'un. Allah menegur Abu Sufyan dan orang-orang yang berwatak serupa agar segera menyadari kesalahannya. Oke, tadi merupakan video sepenggal kisah Asbabul Surat Al-Ma'un. Oke, masih semangat anak-anak? Coba kita tes semangatnya. Kita tepuk semangat sekali lagi ya. Oke, tepuk semangat. Oke. Setelah mendengar kisah tadi, ini kita ada tugas ya yang nantinya dikerjakan tugas kelompok. Nanti akan dipresentasikan setiap kelompok maju ke depan, oke? Ini boleh ditulis di sini. Ya. Itu dia, ya. Di baliknya. Di lembar yang kosong. Ya. Itu tugasnya nanti ya, dengarkan. Jadi tugasnya itu diharapkan siswa mampu memahami pentingnya menyayangi dan peduli terhadap anak yatim. Kemudian siswa menunjukkan sikap empati dan semangat berbagi, serta siswa mampu bekerja sama dalam kelompok dan menyusun rencana kegiatan sosial. Jadi, kamu pertama tulis judulnya apa? Kemudian contoh yang akan kamu kerjakan apa untuk menyayangi anak yatim. Ya? Paham? Oke, sekarang boleh dikerjakan untuk kelompoknya masing-masing. Boleh membuat kegiatan 3. Nanti dipresentasikan ke depan ya, maju satu persatu kelompoknya. Kelompoknya bebas ya, kamu terserah kamu mau kelompoknya apa saja. Nama kelompoknya, oke? Oke. Sekarang sudah mengerjakan tugas kelompoknya. Sekarang oke, kalau sudah sekarang coba kelompok ini. Ahli kelas maju ke depan. Yuk, mempresentasikan tugas kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Ikhlas. Presentasi kami berjudul bentuk kepedulian kami terhadap anak yatim di sekitar kami. Kegiatan yang kita lakukan adalah penggalangan dana atau barang, seperti meminta sumbangan dari warga sekitar. Pementasan seni untuk menghibur anak-anak yatim.
Kunjungan ke panti asuhan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari kelompok Ali kelas. Tugas kelompoknya tadi ada berapa? Ada? Ada 3. Ya. Jadi ada tadi pertama penggalangan dana atau barang. Ya. Kemudian yang kedua tadi ada apa lagi? Pementasan seni untuk menghibur para anak yatim dan piatu. Yang ketiga, kunjungan ke tempat panti asuhan ya, untuk memberi semangat motivasi yang bagus untuk anak yatim bahwa dia itu tidak sendirian di dunia ini walaupun sudah tidak ada bapak ataupun ibunya ataupun kedua-duanya. Tapi masih ada orang-orang yang peduli terhadapnya. Oke. Baik, selanjutnya kami presentasikan dari kelompok Al-Maun. Ayo, maju. Yang laki-laki yang ganteng-ganteng nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Maun ingin mempresentasikan hasil tentang kerja kelompok terhadap anak yatim. Pembuatan video atau poster kampanye peduli anak yatim. Penulisan surat atau kartu ucapan semangat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke tempatnya. Oke, tadi dari kelompok Al-Maun akan mempresentasikan, yaitu yang pertama membuat video atau poster kampanye peduli anak yatim ya. Jadi kita harus peduli terhadap sesama. Ini bentuk semangatnya bikin poster ya. Untuk mengajak yang lain, ayo kita berbagi terhadap sesama, terutama terhadap anak yatim dan piatu. Kemudian penulisan surat atau kartu ucapan semangat. Ya. Oke, bagus-bagus semua ya presentasinya. Mudah-mudahan nanti bisa terrealisasikan. Ayo, tepuk tangan dulu boleh. Oke. Sebelum itu, mungkin ada pertanyaan? Jelas semuanya? Kalau jelas berarti insya Allah semuanya memahami ya tentang apa yang tadi Bapak sampaikan tentang menyayangi anak yatim yang terdapat dijelaskan dalam surat Al-Maun ayat ke 1 sampai 7. Oke. Ini ada tugas kelompok dikerjakan, tugas mandiri dikerjakan ya masing-masing. Waktunya 10 menit ya. Oke, silakan dikerjakan tugasnya. Di situ ada pertanyaan nanti jawab ya. Nah itu. Ya, ini soal mandiri. Oke. Sudah selesai? Sudah 10 menit. Kumpulkan tugasnya. Ayo dikumpulkan.
Ayo dioper yang belakang dioper boleh. Oke, sudah semuanya selesai. Alhamdulillah. Pembelajaran kita akhirnya selesai. Mudah-mudahan pembelajaran yang Bapak berikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan lebih menambah ketebalan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peduli terhadap anak yatim. Oke. Jadi sebelum kita akhiri, kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca doa. Boleh? Fatur untuk menyiapkan lagi doanya. Insana fi khusri illalladzina wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya. Nanti pulang hati-hati ya. Langsung pulang, jangan kemana-mana dulu. Oke? Oke, sudah pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Sekarang kalian boleh pulang.